Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, suatu ketika istirahat di kampus, saya pernah iseng bertanya kepada ibu yang selalu menyediakan minum untuk 2 sesi istirahat di perkuliahan. Pertanyaan saya sederhana, "Ibu, dari sekian ratus mahasiswa ini, setiap hari minum, gelas yang mereka pakai juga tidak pernah mereka cuci, dan ibu sendirilah yang mencuci. Kapan mereka ingin minum juga diberikan. Setiap hari berapa orang frater yang mengucapkan terima kasih?" Ibu itu hanya tersenyum, mengatakan bahwa tidak sampai ratusan, mungkin hanya puluhan. Dan saya pun terkejut ketika mendengar hal itu. Jika jumlah frater itu 300 orang, setidaknya kalau 2 kali minum, 600 orang mengucapkan terima kasih. 600 terima kasihlah yang diterima oleh ibu itu. Ternyata hanya sedikit yang mengucapkan terima kasih. Tapi dalam peristiwa lain, ketika pulang donor darah, kemudian biasanya diberi asupan tambahan berupa telur, kemudian juga ada roti. Dan itu saya berikan kepada seorang dengan pakaian yang sangat lusuh di sebuah emperan toko. Dari situ malah justru dia mengatakan terima kasih. Ada 2 yang saya berikan tetapi dia tidak mau, karena satu barang yang saya berikan itu untuk dia dirasa barang yang sama. Ternyata pengalaman mengucapkan terima kasih akan menjadi pengalaman yang aneh jika itu tidak pernah dibiasakan, tidak pernah disampaikan atau diucapkan. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dari bacaan pertama yang kita dengarkan menyajikan begitu banyak alasan bagi kita untuk tetap berani bersyukur dalam hidup kita. Ada perubahan di sini, dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, karena telah nyata kerahiman Allah yang begitu besar terjadi dalam hidup manusia. Kita bisa mengalami keselamatan, dan itu semua diberikan Allah secara cuma-cuma. Terlebih juga supaya manusia semakin menyadari bahwa itu bukan semata-mata usaha manusiawi. Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga mengatakan hal yang sama. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, hanya 1 orang yang kembali kepadanya. 9 orang tadi mungkin menganggap
kesembuhan sudah sewajarnya terjadi dalam dirinya. Itu sebagai hak utama. Seandainya Yesus menyembuhkan pun mereka tidak berterima kasih, bukan menjadi urusannya. Yang semestinya sudah terberi, yang semestinya sudah mereka alami. Tetapi menarik bahwa satu orang yang kembali adalah orang Samaria, yang notabene di tengah lingkungan masyarakat dia sering mengalami krisis identitas, bahkan diasingkan, disingkirkan. Justru dia melihat kesembuhan bukan serta-merta sebagai hak yang harus dia terima, tetapi ia sungguh menyadari anugerah belas kasih Allah terjadi dalam dirinya. Kita juga patut yakin bahwa apa yang dialami oleh orang Samaria yang mengucapkan terima kasih dan memuliakan Allah dalam hidupnya itu mengubah hidupnya baik secara sosial maupun juga secara spiritual. Ada pergerakan secara sosial, di mana pengalaman secara sosial biasanya orang Samaria ini diasingkan, dikucilkan, apalagi orang Samaria ini menderita penyakit kusta. Dalam masyarakat pun juga keberadaan mereka kurang dianggap, kurang diakui. Ketika mengidap penyakit kusta, pasti juga akan disingkirkan. Juga dari sisi spiritual, mereka akan sulit untuk bergabung dengan mereka yang lain di tengah masyarakat untuk bisa masuk dalam peribadatan mereka. Maka ia menjadi orang yang tahu bersyukur, orang yang akhirnya berterima kasih karena menyadari posisinya telah diubah oleh Allah dari sisi sosial maupun juga secara spiritual, boleh kembali kepada Allah maupun juga kembali di tengah masyarakat kelompok mereka. Maka marilah saudari dan saudara sekalian yang terkasih, melalui permenungan Ekaristi pada hari ini, kita temukan begitu banyak alasan dalam hidup kita untuk berani selalu bersyukur, agar di dalamnya kita pun juga semakin menyadari bahwa hidup kita sungguh sangat tergantung pada kemurahan hati Allah dan juga belas kasih-Nya. Marilah kita temukan begitu banyak alasan untuk bersyukur di tengah alasan kita untuk tidak bersyukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.